Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Tony Kusnandar MT selaku dosen pengampu mata kuliah Perancangan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil perancangan sistem manajemen skripsi. Sistem ini dirancang untuk membantu proses pengajuan skripsi, bimbingan, hingga sidang agar lebih efektif dan terintegrasi. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Mima Rahma Putri dengan NIM 24110074. Perkenalkan, nama saya Dede Pedrosa dengan NIM 24110068. Saya Aulia Fikriatus Sofia dengan NIM 24110071. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saumar Rizky Adi Praja dengan NIM 24110063. Saya Rifan Aidil Karim dengan NIM 24110065. Masing-masing dari kami memiliki tugas dalam menyusun laporan maupun merancang diagram sistem. Sistem manajemen skripsi dibuat karena proses skripsi di kampus masih banyak dilakukan secara manual. Mahasiswa harus mengirim file melalui WhatsApp atau email, menemui dosen secara langsung, dan sulit memantau status skripsi. Selain itu, koordinator juga mengalami kesulitan dalam mengatur jadwal sidang. Oleh karena itu, sistem ini dirancang agar proses pengajuan skripsi, bimbingan, persetujuan, penjadwalan sidang, hingga penilaian dapat dilakukan secara online dalam satu sistem sehingga lebih cepat, terstruktur, dan efisien. Di sini saya akan menjelaskan aktor. Nah, di sini itu terdapat 4 aktor utama, yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, dosen penguji, dan juga koordinator. Nah, mahasiswa ini bertugas mengajukan skripsi, melakukan revisi, dan juga bimbingan. Selanjutnya, dosen pembimbing memberikan bimbingan dan persetujuan. Dan dosen penguji akan melakukan review serta memberikan nilai sidang. Sedangkan koordinator mengatur jadwal sidang dan melakukan validasi proses skripsi. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya yaitu use case. Diagram ini menunjukkan hubungan antara setiap aktor dengan sistem. Semua pengguna harus melakukan login. Pada slide selanjutnya, yaitu melakukan login sebelum mengakses sistem. Setelah login, mahasiswa dapat mengajukan atau merevisi skripsi dengan mengunggah file. Sistem akan menyimpan file tersebut dan mengirim notifikasi kepada dosen pembimbing. Selanjutnya yaitu dosen pembimbing kemudian dapat menyetujui, menolak, atau meminta revisi terhadap skripsi. Seperti di slide tersebut yang menunjukkan elemen isi, use case, persetujuan skripsi. Nah, di sini jika memilih revisi, sistem akan mengirimkan catatan kepada mahasiswanya. Selanjutnya yaitu mahasiswa dan dosen dapat melakukan bimbingan secara online melalui fitur pesan sehingga seluruh riwayat bimbingan tersimpan di dalam sistem. Di slide selanjutnya yaitu setelah skripsi disetujui oleh dosen penguji, maka melakukan review naskah sebelum sidang dan memberikan catatan apabila diperlukan. Selanjutnya, setelah sidang selesai, dosen penguji menginput nilai ke dalam sistem sehingga nilai tersimpan secara otomatis. Dan yang terakhir yaitu koordinator mengatur jadwal sidang, menentukan ruang serta dosen penguji, kemudian sistem akan mengirimkan notifikasi kepada mahasiswa dan dosen yang bersangkutan. Di slide ini kita akan membahas kelas diagram. Pada slide ini ditampilkan kelas diagram dari sistem informasi pengelolaan skripsi dan sidang. Nah, di sini tuh ada 8 kelas. Nah, yang pertama itu ada kelas mahasiswa. Nah, kelas mahasiswa ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa seperti NIM, nama, jurusan, email, password, dan nomor telepon. Nah, mahasiswa ini memiliki fungsi login, mengajukan skripsi, melakukan revisi skripsi, serta mengirim pesan saat proses bimbingan. Nah, yang kedua itu ada kelas skripsi.
Nah, kelas skripsi ini untuk menyimpan informasi mengenai skripsi yang diajukan mahasiswa, seperti ID skripsi, judul skripsi, file skripsi, serta status dan tanggal upload. Nah, skripsi ini dapat diunggah dan statusnya itu dapat diperbarui sesuai tahapan proses. Nah, yang ketiga ada kelas dosen pembimbing. Nah, kelas dosen pembimbing ini berisi data dosen pembimbing seperti NIDN, nama program studi, email, dan password. Nah, yang keempat ini ada kelas bimbingan. Nah, kelas bimbingan ini digunakan untuk mencatat proses konsultasi antara mahasiswa dan dosen pembimbing. Nah, meliputi isi pesan, terus pelampiran, serta tanggal pengiriman. Nah, yang kelima ada kelas dosen penguji. Nah, pada kelas ini dosen penguji ini bisa menyimpan data dosen yang nantinya akan memberikan penilaian pada saat sidang. Nah, yang keenam itu ada kelas sidang. Nah, kelas sidang ini berisi informasi mengenai jadwal pelaksanaan sidang seperti ID sidang, tanggal ruangan, satu sidang, serta skripsi yang akan diuji. Nah, yang ketujuh ini ada kelas nilai sidang. Nah, kelas nilai sidang ini digunakan untuk menyimpan hasil penilaian sidang seperti nilai akhir dan komentar dari dosen penguji. Nah, yang terakhir ini ada kelas koordinator. Nah, kelas koordinator ini bertugas mengelola proses sidang mulai dari membuat jadwal, terus sidang hingga melakukan validasi skripsi sebelum sidang dilaksanakan. Nah, next ya, kita lanjut ke relasi antar kelas. Nah, pada slide ini itu dijelaskan hubungan atau relasi antar kelas beserta kardinalitasnya. Yang pertama ini ada mahasiswa dengan skripsi. Nah, jadi satu mahasiswa hanya dapat memiliki satu skripsi dan satu skripsi hanya dimiliki oleh satu mahasiswa. Nah, yang kedua ini ada mahasiswa dengan bimbingan. Nah, jadi di sini tuh satu mahasiswa dapat melakukan banyak bimbingan selama proses penyusunan skripsi. Sedangkan setiap data bimbingan hanya dimiliki oleh satu mahasiswa. Nah, yang ketiga ini ada dosen pembimbing dengan bimbingan. Nah, jadi satu dosen pembimbing dapat memberikan banyak bimbingan kepada mahasiswa yang berbeda. Nah, tetapi setiap data bimbingan hanya terkait dengan satu dosen pembimbing. Yang keempat ada skripsi dengan sidang. Nah, di relasi ini tuh setiap skripsi yang telah disetujui akan diajukan ke satu sidang. Nah, dan satu sidang lainnya hanya membahas satu skripsi. Nah, yang kelima ada sidang dengan nilai sidang. Nah, dalam satu sidang dapat beberapa penilaian dari dosen penguji yang berbeda sehingga satu sidang dapat menghasilkan lebih dari satu nilai sidang. Nah, yang keenam ada dosen penguji dengan nilai sidang. Nah, jadi satu dosen penguji dapat memberikan penilaian pada banyak sidang, sedangkan satu nilai sidang hanya berasal dari satu dosen penguji. Nah, yang terakhir ini ada koordinator dengan sidang. Nah, jadi satu koordinator dapat mengelola banyak jadwal sidang, namun setiap sidang dikelola oleh satu koordinator. Jadi relasi-relasi tersebut ini menunjukkan alur proses sistem mulai dari mahasiswa mengajukan skripsi, melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing, kemudian mengikuti sidang hingga akhirnya memperoleh nilai dari dosen penguji. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Dimulai activity diagram login. Set ini menunjukkan alur proses login ke dalam sistem manajemen skripsi. Proses dimulai ketika pengguna baik dosen, mahasiswa, dosen penguji maupun koordinator memasukkan username dan passwordnya, dan sistem kemudian melakukan validasi ke database. Jika data benar, pengguna akan diarahkan ke dashboard sesuai hak aksesnya. Jika data salah, akan menampilkan pesan gagal login. Selanjutnya ada activity diagram pengajuan skripsi. Di sini alur proses dimulai, mahasiswa memilih menu pengajuan, lalu mengunggah file skripsi dan mengirimkannya. Setelah itu, sistem menyimpan file dan mengirim notifikasi kepada dosen pembimbing agar dapat melakukan pengecekan dan memberikan persetujuan atau revisi. Selanjutnya ada activity diagram persetujuan skripsi. Pada diagram ini berdasarkan proses persetujuan skripsi oleh dosen pembimbing atau koordinator. Dimulai, dosen membuka daftar skripsi yang masuk, lalu memeriksa naskah dan menentukan apakah skripsi disetujui, perlu direvisi, atau ditolak. Keputusan tersebut disimpan oleh sistem dan hasilnya dikirimkan kepada mahasiswa. Selanjutnya ada activity diagram bimbingan online. Pada activity diagram ini
Proses dimulai ketika mahasiswa login ke sistem lalu membuka menu bimbingan. Mahasiswa menulis pertanyaan atau mengunggah file revisi, kemudian mengirimkannya. Sistem menyimpan pesan dan file tersebut lalu menampilkan notifikasi kepada dosen pembimbing. Selanjutnya, dosen membaca pesan, memberikan komentar atau arahan. Kemudian sistem menyimpan balasan sehingga mahasiswa dapat melihat hasil bimbingan secara online. Selanjutnya ada activity diagram kelola sidang. Nah, di sini proses dimulai ketika koordinator login ke sistem dan membuka menu kelola sidang. Selanjutnya, koordinator memilih mahasiswa yang sudah memenuhi syarat untuk sidang, kemudian menentukan jadwal, ruang sidang, serta dosen penguji. Setelah semua tanda diisi, koordinator menyimpan jadwal tersebut. Sistem kemudian menyimpan data ke database dan secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada mahasiswa dan dosen penguji mengenai jadwal sidang yang telah ditetapkan. Dengan proses ini, pengelolaan jadwal sidang menjadi lebih teratur, cepat, dan mengurangi kesalahan administrasi. Baik, selanjutnya ada sequence diagram. Pertama ada login, menggambarkan urutan komunikasi saat proses login. Pengguna mengirim data login ke sistem, kemudian sistem memeriksa data ke database. Setelah database memberikan hasil validasi, sistem menampilkan dashboard jika berhasil atau pesan gagal jika data tidak sesuai. Selanjutnya ada register sequence. Di sini sequence diagram register menjelaskan urutan proses pendaftaran akun. Pengguna mengisi data registrasi, kemudian sistem menerima data dan melakukan validasi. Jika data sudah benar dan belum pernah digunakan, sistem menyimpan data ke database lalu memberikan notifikasi bahwa registrasi berhasil sehingga pengguna dapat melakukan login. Next, selanjutnya ada sequence diagram pengajuan skripsi. Diagram ini menunjukkan urutan proses pengajuan CV atau pembimbingan mahasiswa mengunggah file ke sistem. Sistem menyimpan file tersebut ke database. Kemudian sistem mengirim notifikasi kepada dosen pembimbing agar dapat memberikan masukan atau persetujuan. Selanjutnya ada sequence diagram revisi. Di diagram ini menjelaskan revisi skripsi. Mahasiswa mengunggah file revisi ke sistem menyimpan file revisi ke database dan mengirimkan notifikasi kepada dosen pembimbing. Dosen kemudian memeriksa revisi tersebut dan memberikan keputusan atau catatan perbaikan yang akan ditampilkan kembali kepada mahasiswa. Selanjutnya ada sequence diagram bimbingan online. Pada ini terlihat urutan komunikasi saat bimbingan online. Mahasiswa mengirim pesan atau pernyataan kepada dosen melalui sistem. Sistem menyimpan pesan ke database dan meneruskannya kepada dosen. Setelah itu, dosen memberikan balasan. Kemudian, sistem menyimpan balasan tersebut dan menampilkan kepada mahasiswa sehingga proses konsultasi dilakukan secara online. Next, lalu ada sequence diagram persetujuan. Nah, di sini dosen pembimbing membuka daftar skripsi yang perlu masuk, kemudian memeriksa naskah mahasiswa. Setelah itu dosen memilih apakah sistem skripsi disetujui atau perlu direvisi atau ditolak. Sistem menyimpan keputusan tersebut ke database dan mengirimkan notifikasi kepada mahasiswa akan mengetahui hasil persetujuannya. Lalu ada sequence diagram review dan penilaian sidang. Pada diagram ini dijelaskan alur ketika dosen penguji melakukan review dan memberikan nilai sidang. Dosen membuka data sidang, membaca naskah skripsi, mengisi nilai serta catatan, kemudian sistem menyimpan seluruh data penilaian ke database. Dan terakhir ada sequence diagram kelola sidang. Nah, di diagram ini menjelaskan proses koordinator dan mengelola sidang. Koordinator menentukan jadwal, ruang, dan dosen penguji. Setelah itu data disimpan ke sistem, mengirimkan notifikasi kepada mahasiswa dan dosen terkait sehingga seluruh pihak mengetahui jadwal sidang yang telah ditetapkan. Jadi activity diagram menunjukkan alur aktivitas atau proses bisnis dalam sistem, sedangkan sequence diagram menunjukkan urutan komunikasi antar pengguna sistem dan database selama proses tersebut berlangsung. Nah, kali ini saya akan membahas prototypingnya di aplikasi ini. Nah, untuk room mahasiswa ini kita login dulu ya. Nah, setelah login tadi akan muncul dashboard dengan beberapa notifikasi pesan.
Juga di notifikasinya ada ajukan skripsi, bimbingan, sidang. Di sini ada ajukan, kita isi ajukan. Nah, itu ada notifikasi berhasil. Kita lihat lagi navigasi, kita ke bimbingan, kita ke sidang. Di sidang tidak ada karena mahasiswa ini belum sampai tahap sidang. Dan kali ini di tampilan untuk program dosen pembimbing, peserta Habin akan ditampilkan ke dashboard. Muncul beberapa pesan seperti notif dari pesan pembimbing dari mahasiswa. Ini ada notifikasinya, yaitu pembimbingan online, persetujuan, dan jadwal sidang. Nah, di sini kita masuk ke bimbingan ke persetujuan, melakukan persetujuan, akan muncul notifikasi. Setelah notifikasi kita masuk ke sidang, jadwal sidang, kita bisa melihat mahasiswa yang akan melakukan sidang dan logout untuk keluar. Untuk tampilan dosen pengujinya setelah login akan muncul dashboardnya. Ada pengumuman info skripsi yang belum direview. Kita masuk ke review. Nah, di sini ada navigasinya. Navigasinya itu penilaian dan review. Kita isi reviewnya dan mengeluarkan komentar. Setelah itu akan muncul notifikasi berhasil. Kita masuk ke penilaian. Kita nilai skripsinya. Kita simpan dan akan muncul notifikasi berhasil. Dan logout. Untuk tampilan koordinatornya setelah login akan muncul tampilan dashboardnya. Ada seperti tadi info. Setelah itu kita melihat daftarnya. Di sini ada kelola sidang dan validasi. Di sini validasi. Nah, kita masuk ke kelola sidang dulu. Di kelola sidang kita isi untuk membuat jadwal mahasiswa yang sudah direview ya. Kita buat jadwal. Nah, jadwal akan terkirim dan tersimpan ke mahasiswa. Di sini kita lihat ada validasi, tampilan validasi, dan seperti itu. Jadi kesimpulan dari sistem manajemen skripsi ini yaitu yang pertama, sistemnya dirancang untuk memudahkan proses pembimbingan pengajuan skripsi hingga sidang secara online dan terintegrasi. Kedua, terdapat 4 aktor yaitu mahasiswa, dosen, pembimbing, koordinator, dan 7 use case. Nah, yang ketiga, use case, diagram, activity class diagram, dan sketch diagram yang saling terhubung. Yang keempat, desain antarmuka juga dibuat untuk bentuk prototipe-nya. Dan yang kelima, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan skripsi di lingkungan kampus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian maupun isi materi masih terdapat kekurangan atau kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.